Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dalam video ini saya mau berbagi mutiara hikmah dari Ustazah Halimah Al-Idrus. Disabarin saja, semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai kesabaran. Terima kasih, semoga bermanfaat sahabat. Alanya apa yang kau inginkan semuanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dicinta sama Allah, mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dapat pujian dari Allah. Nabi Allah Ayyub alaihi salam waktu sabar Allah puji beliau, ni'mal abd innahu awwab. Oh, si Ayyub tuh, kata Allah, seindah-indah hambaku, dia adalah seseorang yang selalu kembali padaku. Kesabarannya berbuah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kemudian lagi dapetin apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan bisa dapat nih. Fasbir innal akibata lil muttaqin. Kata Allah, sabarlah kalian. Nanti kalau kalian sabar jalanin jalan takwa, innal akibah, Allah akan berikan kepada kalian akibah, akhir yang baik. Keberhasilan, kesuksesan akan didapat oleh orang-orang yang mau bersabar. Nih dunia ini nih, bahkan kepada orang yang gak beriman sekalipun, yang sabar-sabar Allah kasih. Thomas Alva Edison, si penemu listrik, waktu ditanyain siapa yang menemukan listrik, katanya anak di kelas, nggak tahu pak, saya nggak nemu. Teman-teman saya sekalian, dia menemukan bola listrik sampai bisa nyala gitu. Itu kenapa dia dikasih sama Allah Subhanahu wa taala? Kemuliaan dunia ya. Kemuliaan akhirat kan urusannya sama iman. Kemuliaan dunia sampai sekarang namanya orang masih sebut kan gitu ya. Dengan kemuliaan, ya Allah, kalau aja dia beriman. Kalau dia beriman nih, ini kayaknya pahalanya luar biasa. Benar teman-teman sekalian. Lampunya dipakai buat ngaji, gitu ya. Lampunya dipakai buat segala macam nih. Saudaraku sekalian saya muliakan, ini dia nih waktu menemukan listrik itu emang nggak pakai kesabaran. Luar biasa sabarnya. Nyobain nggak berhasil, nyobain nggak berhasil sampai rambutnya panjang, nggak sempet motong. Ini rambutnya panjang, ini jenggotnya panjang, aut-autan, nggak sempet ngapa-ngapain, sabar bener. Sampai kabarnya dia itu dikali yang ke-1000 deh kurang lebihnya, baru bisa tuh nyala lampunya. Waktu dibilang, apa yang membuatmu sabar, nggak menyerah gitu? Nyobain nggak berhasil. Dia bilang, siapa yang gagal? Oh, ini keren nih, sabarnya luar biasa nih. Siapa yang gagal? Enggak sih, nggak pernah gagal. Saya hanya sudah menemukan 999 cara bikin lampu nggak nyala. Dan udah menemukan satu cara dikali yang ke-1000 bikin lampu tersebut nyala. Gitu tuh, sabar bener sama Allah dikasih. Teman-teman saudara sekalian, nih urusan apapun aja mesti disabarin. Sabar. Ngadepin anak bandel, yang sabar. Teman-teman saudara sekalian, yang sabar. Ngadepin suami yang bandel, yang sabar. Ngadepin ujian-ujian dalam kehidupan, yang sabar. Enggak apa-apa, nanti akan ada hasilnya yang menyenangkan. Sebab Allah bilang, fasbir innal akibata lil muttaqin. Yang sukses dunia, yang sukses akhirat, yang sukses dunia akhirat, semuanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sabar. Maka bersabarlah. Sabar ngerjain taat, yang sabar ninggal maksiat, yang sabar ketika diuji, insya Allah. Baik teman-teman saudara sekalian,
hal yang saya akan bahas juga ini ya. Apa aja hal yang bisa bikin kita jadi gampang sabar? Maksudnya nih tips-tips, upaya-upaya apa aja, langkah-langkah kita untuk bisa mendapatkan kesabaran, karena memang ternyata semuanya tuh Allah berikan kesuksesan hidup dunia akhirat bagi yang sabar. Allah karuniakan cintanya dengan kesabaran, Allah karuniakan hidayahnya bagi yang sabar, Allah karuniakan rahmatnya bagi yang sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarah fabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim." Nah, orang-orang yang sabar nih, mereka akan mendapatkan ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Katanya Allah, pasti kami akan uji kepada semua manusia. Pasti kami akan uji. Apa-apa aja ujiannya ya Allah. Ada kekhawatiran, ketakutan, ada dikurangin harta, dikurangin anak, dikurangin keluarganya, ada dikurangin hasil panennya. Fabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang apabila diuji, mereka mengatakan semua milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, bagi mereka ini, ulaika alaihim, bagi mereka dari Allah Subhanahu wa taala sholawatun. Sholawat. Apa itu sholawat? Rahmat yang berbarengan dengan cinta. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, dapat rahmat juga, dapat cinta, dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya Allah, petunjuk dapat, rahmat dapat, cinta dapat, apalagi yang kau perlukan? Cuman perlu sabar. Pokoknya sabarnya tuh mesti nggak ada ujungnya. Ustazah, bener nggak sih sabar ada ujungnya? Sebelum habis nih kesabaran saya, gitu kan ya, teman-teman sekalian. Ya kalau sabarnya kecil ya ada ujungnya, tapi kalau sabarnya luas nggak ada ujungnya, nggak ketemu ujungnya, ujungnya mati, kan gitu ya. Kalau udah mati udah tuh. Makanya kalau ada ulama bilang kayak Imamul Haddad tuh, qabla an yafna alayyastibari, gitu kan. Ya Allah, kabulkan hajat saya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, gitu ya. Hajatan fin nafsi ya rafaq biha ya khaira qadi wa arih sirri wa qalbi qabla an yafnas tibari. Ya Allah, karuniakan segala hajat-hajatku. Ya, sudah beliau menyampaikan doanya, qabla an yafna alayya istibar, sebelum habis kesabaranku. Wih, ngancem Allah. Ya Allah, bagi cepetan ya Allah, bagi cepetan ya Allah, hajat saya nih ya Allah, kasih cepetan sebelum habis kesabaran saya ya Allah. Maksudnya gimana sih Imamul Haddad? Ini gimana nih? Ini doa mengancam begini nih. Doanya mengancam sama Allah, ya Allah sebelum habis batas sabar saya ya Allah, cepetan kabulkan hajat saya. Waktu ditanya kepada beliau, Imam, maksudnya apa itu? Qabla an yafna alayya istibari, sebelum habis kesabaranku. Iyalah, kalau mati kan habis kesabaran kita. Maksudnya gitu. Sebelum datang kematian saya, cepetan kabulin hajat saya Allah, keburu datang kematiannya. Hajatnya apaan? Hajatnya mendapatkan ampunan. Gitu ya, ya Allah cepetan ampunin saya Allah sebelum datang kematian saya. Ntar kalau datang kematian saya dan kau belum mengampuni saya, nasib saya kayak apaan ya Allah? Gitu katanya beliau. Subhanallah. Jadi teman-teman saudariku sekalian, jadikan sabarmu tanpa batas. Dibilangan kalau mau kasih bilangan yang banyak sekalian, 379.000. Saya punya kesabaran 379.000. Kan enak tuh. Jadi kalau ada orang kemudian bikin kita nggak sabar, agak susah yang ngitungnya, 100.000 deh. Jadi kalau ada orang bikin kita gitu ya, nyebelin gitu, ya Allah saya kasih kesabaran saya sama dia ya Allah, saya tinggal sisa 209 gitu maksudnya, masih banyak nih gitu kan.
Nanti ada lagi yang bikin nyebelin. Alhamdulillah nggak apa-apa nak, kamu sekarang saya sabar aja, saya masih punya itu masih banyak sisanya gitu ya, nggak bakalan habis tuh kalau kayak begitu, nggak bakalan habis. Jadi teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, jadikan sabarmu tanpa batas. Oke, sekarang nih tips-tipsnya nih biar bisa sabar gimana sih? Hal pertama yang paling utama banget nih yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Tentang mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang-orang yang di saat diuji mereka berkata innalillah, semuanya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka tips sabar yang pertama adalah fahamilah bahwasanya segala sesuatu milik Allah. Fahamilah tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu bikin kita jadi lebih sabar. Bikin kita jadi lebih sabar. Teman-teman sekalian, bikin kita jadi lebih sabar. Di saat handphone nih, kalau kita bilang bahwa nih handphone, ya iya sih punya saya sih, tapi sejatinya punya siapa? Inna lillah. Inna lillah. Contoh yang paling kecil aja nih. Inna lillah, semuanya milik Allah. Berarti handphonemu punyanya siapa? Kalau hilang, wa inna ilaihi rajiun, diambil kembali sama pemiliknya. Kalau hilang diambil kembali sama pemiliknya. Jadi kalau beli handphone baru bilang, "Pon, aku adalah milik Allah dan engkau pun milik Allah. Akan ada waktu kebersamaan kita sampai pada waktu batas yang ditentukan oleh Allah." Kan itu ya? Aku menjadi milikmu dan kamu menjadi milikku. Tapi pada batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Semoga kita dapat bersama-sama dalam kebaikan. Handphone maksudnya. Sampai waktunya nanti, gitu kan? Pas waktu handphonenya hilang, ya sudah habis batas kebersamaan kita. Gitu. Goodbye. Ucapkan selamat tinggal bagi handphonemu. Kan begitu ya? Innalillah, semuanya punyanya Allah kan? Wa inna ilaihi rajiun. Dari handphone sampai suami, teman-teman saudaraku sekalian. Dari handphone sampai suami. Suamimu punyamu? Bukan, dia adalah miliknya Allah. Emang sih kalau kecil mah gampang kita ngelepasnya. Begitu ya? Enggak juga saja, handphone juga berat. Iya sih. Tapi teman-teman sekalian, kalau kayak udah suami, anak, orang tua, kan rasanya ya Allah. Tapi ya itu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, terhadap hal-hal kecil ataupun hal-hal besar yang datang dalam kehidupan kita, pahami itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga bahkan ketika anakmu meninggal dunia, ya Allah, dia milikmu dan kembali padamu. Ummu Sulaim bisa melakukannya. Dah, saya nggak usah ulang lagi ceritanya. Ya, kan luar biasa tuh. Sampai suaminya datang, dia sendiri yang ngabarin. Cara ngabarinnya gitu, kalau ada tetangga minjemin sama kita barang, katanya gitu. Barangnya diambil lagi. Kita berhak marah apa enggak? Nggak boleh, kata Abu Tolha. Balikin. Harus balikin, lega hati. Habis itu bilang, Abu Tolha, anak kita kan titipan Allah. Maksud kamu gimana? Anak kita udah meninggal dunia, dia sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Ya Allah, Abu Tolha marah. Karena memang tingkat kesabaran orang kan beda-beda. Nah, ini tingkat kesabarannya Sulaim udah sampai di tingkatan seperti itu. Bisa melihat anak sebagai miliknya Allah. Teman-teman saudaraku sekalian, saya muliakan, minta kesabaran pada Allah. Dan jangan mikir kayak begini nih. Katanya ustazah ya, kita tuh nggak boleh doa minta sabar karena pasti bakalan diuji. Ya, teman-teman saudaraku sekalian, ujian tuh udah ada takarannya, tenang aja.
Udah ada takarannya masing-masing. Justru kamu harus memiliki senjatanya, yaitu sabar tadi itu. Kalau kita pahami segala sesuatu milik Allah, seapa-apanya nggak bakalan sampai depresi. Menurutmu yang depresi-depresi ketika ditinggal oleh anaknya, sampai kemana-mana dia bawa guling. anakku padahal guling. Karena anaknya udah meninggal dunia, pikirannya nggak kuat nih buat nerimanya. Teman-teman sekalian yang nggak bisa menerima kenyataan kemudian jadi gila, menurutmu kenapa? Kalau bukan karena disebabkan tidak adanya kesabaran atau kurangnya kesabaran yang mereka punya. Jadi pilihannya mau an sabar, mau an gila. Mau an sabar, mau an gila. Sabar. Nah kalau kemudian kita mau sabar, fahamilah tidak ada yang kamu miliki sejatinya. Semuanya adalah miliknya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan itu kepada suamimu, tapi saat dia lagi tidur aja. Gitu ya. Kalau dia lagi melek, bang kamu adalah miliknya Allah bang, saat aku kehilanganmu bang, jangan gitulah. Jangan gitu ya. Oh berarti kamu udah siap kehilangan saya. Baiklah. Anak-anakmu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian, apapun, rumahmu miliknya Allah, hartamu miliknya Allah. Nggak ada yang milikmu sejatinya, nggak ada. Harta yang sungguh-sungguh menjadi milikmu adalah yang kau makan menjadi kotoran, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan di jalan Allah. Itu yang tersisa pahalanya kelak di hari akhirat. Itu yang benar-benar milik kita sejatinya. Maka perbanyak yang menjadi milikmu. Maksudnya bukan perbanyak beli baju ya, perbanyak makan, bukan. Maksud saya perbanyak yang akan sungguh-sungguh sejatinya menjadi milikmu kelak di hari akhirat. Itu perbanyaklah bersedekah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sebab yang dimakan akan ada hisabnya, yang dipakai akan ada hisabnya. Satu-satunya yang menjadi milik kita sesungguhnya di hari akhirat adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah. Saudaraku sekalian, pahami segala sesuatu miliknya Allah. Itu akan lebih memudahkanmu untuk bisa sabar. Untuk lebih memudahkan untuk bisa sabar. Apapun kejadian-kejadian ini gak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Teman-teman saudaraku sekalian, nih anakmu lagi jalan, kemudian ini agak berat banget nih ya. Ada seorang teman cerita sama saya, sampai sempat agak-agak goyah, dan saya memaklumi dalam artian kita sebagai seorang hamba. Kenal saya orangnya. Saudaraku sekalian, dia lagi jalan, dia punya anak umur 3 tahun, 3 tahunan. Dia keluar rumah lupa kunci pintu. Dia nggak tahu kalau anaknya ngikutin dia. Nyebrang jalanan, rumahnya pas di pinggir jalanan besar, jalanan Pantura tuh. Dia lagi lewat kayak begitu, anaknya ngikutin. Dia sih waktu lewat kan nyebrang kanan kiri, liatin kanan kiri. Ada masih jauh kayaknya gitu kan. Dia keburu tuh nyebrang. Dia nyebrang, pas kemudian dia mendengar suara teriakan, dia mulai, anaknya tertabrak kontainer di belakangnya persis. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, hentakan-hentakan dalam kehidupan yang seperti itu. Seorang sahabat saya yang lain, sahabat deket saya sama dia, luar biasa kedekatan saya sama dia. Dia cerita tentang ujian dalam kehidupannya. Anaknya meninggal dunia karena kena air panas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, di usia sekitar 4-5 tahunan. Tahun berikutnya, tepat setahun berikutnya, anaknya yang lain kena air panas juga di rumah tetangga. Meninggal dunia juga, dikuburin di tempat yang bersebelahan. Masuk rumah sakitnya bisa di kamar yang sama, di rumah sakit yang sama, dengan dokter yang sama, di tahun yang sama, di bulan yang sama, di tanggal yang sama. Ujian dalam kehidupan, teman-teman saudariku sekalian. Perlu iman, perlu pemahaman makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tidak kamu gila, kalau tidak kamu depresi. Saudariku sekalian yang saya muliakan, siapa yang tahan terhadap ujian-ujian yang semacam itu? Kecuali orang-orang yang beriman.
kecuali orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang sabar, yang faham makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai di tahun-tahun begitu habis dapat ujian seperti itu, tiap tahun, setiap datang bulannya, dia pasti akan telepon saya, ustazah, datang tanggalnya ustazah, siapa lagi yang mau meninggal, sampai begitu. Saya bilang nggak ada yang akan diambil, udah cukup, nggak akan ada yang diambil. Kamu kembaliin kepada Allah, banyakin sedekah, banyakin doa sama Allah, nggak akan ada yang diambil. Sampai dia punya anak lagi kemudian, ya Allah Ustaz, tiap datang bulannya, apalagi pas waktu umurnya, ya Allah Ustazah, anak saya meninggal pas lagi umur segini. Saya bilang ada Allah. Nggak ada suatu terjadi kebetulan, nggak ada. So ikut sekalian, tahunan dia nggak bisa berurusan sama kompor, tahunan nggak bisa berurusan sama air panas. Kebayang traumanya seperti apa? Subhanallah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, emang dikirain orang kena air panas nggak melepuh-lepuh gitu badannya? Dan kebayang kayak apa rasanya kau melihat anakmu di usia 4 tahun lagi lucu-lucunya melepuh-lepuh badannya? Subhanallah. Ujian dalam kehidupan, saudariku sekalian yang saya muliakan, diperlukan kesabaran. Mau dinaikin derajat, mau kita lewati untuk membuatmu naik kelas. Itu yang namanya ujian dalam kehidupan. Jangan pernah bertanya, kenapa harus saya ya Allah? Sebab Allah bisa banget buat menjawab. Kenapa enggak, kata Allah. Kenapa enggak? Aku ingin menaikkanmu, aku ingin meninggikan derajatmu, dan biarkan aku melakukannya dengan caraku. Gak usah pengen ngatur-ngatur, aku Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka sabar. Itu yang pertama caranya, dengan faham bahwa pengendali kehidupan cuma satu, namanya Allah. Pemilik kehidupan cuma satu, namanya Allah. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman saudaraku sekalian, pahami itu akan menjadikanmu menjadi lebih sabar. Itu satu tipsnya. Kemudian ini tips yang berat sekali nih ya. Latihan, butuh latihan. Berapa lama latihannya? Seumur hidup. Kan sabar gitu. Sabar tuh sekolahannya nggak ada sekolahannya, sekolahnya kehidupan. Batas waktunya sampai datang kematian. Saudara sekalian yang saya muliakan. Kemudian yang kedua, kita ingat. Saudara sekalian, badai pasti berlalu. Ujian itu juga udah ada takarannya. Ingetin kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ingetin itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Allah sudah menjadikan segala sesuatu ada ukurannya. Teman-teman saudara sekalian, nggak ada ceritanya cuaca setiap hari terus-terusan panas. Nggak ada ceritanya hujan terus-terusan mengguyur Jakarta. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya harinya seorang nelayan selalu di atas lautan badai terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya orang hidup dari mulai hidup sampai meninggal dunia di usia 60 tahun, 50 tahun sakit terus-terusan. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti semuanya ada ukuran-ukurannya. Pasti semuanya ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Hari ini hujan atau saat ini hujan, misalnya gitu ya. Pasti nanti akan ada waktunya reda. Hari ini lagi ada badai, pasti akan ada waktunya berhenti. Hari ini lagi sakit, pasti ada waktunya untuk sembuh, untuk sehat, ada waktunya sehat.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, segala sesuatu ada ukuran-ukurannya masing-masing. Lagi nggak enak, nggak apa-apa, bentaran aja kok, tungguin. Yang sabar.